Apakah sudah tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian? Suara saya bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Mas Sofu, cek sound suara saya dan apakah sudah tampil? Sudah Bapak, dan suara terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan beberapa informasi terkait dengan implementasi tanda tangan elektronik di RSUD Kota Langsa maupun nanti juga terkait dengan OPD khususnya Dinas Kominfo di pemerintah Kota Langsa. Izinkan kami memperkenalkan diri. Ini data diri saya, nama Rinaldi, NIP, dan pangkat sekian, jabatan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik di BSSN, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Januari 1973, status K/4. Pak Sofu? Iya Pak, sepertinya sinyalnya Pak Rinaldi sedikit. Selesaikan di jalan setelah masih lembaga cek sound. Halo? Suaranya sedikit terganggu Pak tadi Pak. Sekarang sudah on lagi apa belum? Sudah. Oke, baik. Iya, baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian karena saya lokasinya di luar kantor ini karena ada juga kegiatan dengan Kementerian Kominfo. Jadi mungkin koneksi terbatas. Baik, kami lanjutkan saja terkait dengan beberapa informasi. Ini kami ingin sampaikan posisi Balai Sertifikasi Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara. Kami ingin memperkenalkan BSSN terlebih dahulu karena BSSN ini adalah transformasi dari 3 organisasi yang existing. Yang pertama adalah Lembaga Sandi Negara secara utuh bergabung ke Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian yang kedua, 1 direktorat di Kementerian Kominfo, yaitu Direktorat Keamanan Informasi, dan 1 lagi adalah organisasi ad hoc di Kementerian Kominfo, yaitu ID-CIRTI. Posisi Balai Sertifikasi Elektronik ini merupakan teknostruktur bertanggung jawab langsung dengan Kepala BSSN. Dalam kedudukannya untuk menjawab PPPSTI nomor 71 tahun 2019 pasal 42 ayat 1, Balai Sertifikasi Elektronik bertindak sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Di pasal 42 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Kalau dilihat di sini Indonesia diberi warna lain karena di PPPSTE sebelumnya nomor 82 tahun 2012 Indonesia ini tidak masuk. Jadi kalau dulu masih boleh memakai yang non Indonesia atau dari luar negeri, tapi sejak revisi ini muncul maka yang wajib, bahasanya di sini wajib dipakai adalah penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Dan Balai Sertifikasi Elektronik adalah salah satunya. Ini status pengakuan BSRE sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia oleh Kementerian Kominfo. Nah, kita masuk ke beberapa informasi dasar terkait dengan implementasi tanda tangan elektronik. Ada 4 istilah yang sering muncul, yaitu yang pertama istilah bahasa Inggris digital signature,
Kemudian ada 3 istilah bahasa Indonesia. Yang pertama ada istilah sertifikat elektronik, ini sudah kita lihat tadi di PP PSTE pasal 42 ayat 1 yang menyatakan wajib sertifikat elektronik oleh PSR Indonesia. Di judul ada implementasi tanda tangan elektronik, dan ada satu lagi yang sering muncul istilah adalah tanda tangan digital. Kalau dilihat secara sebentar, mungkin 3 istilah ini adalah arti bahasa Indonesianya dari bahasa Inggris di generasi mature. Tapi sebetulnya ada porsinya masing-masing, nanti kita akan lihat posisinya seperti apa untuk istilah masing-masing istilah tersebut. Untuk istilah bahasa Inggrisnya sendiri, ada yang mengartikan signature atau tanda tangan itu terdiri dari 2 kata, yaitu sign and nature. Karena dari tanda tangan bisa dilihat sifat-sifat alam dari pemilik tanda tangannya. Bahkan ada yang bisa melihat watak, karakter, serta mungkin bisa meramal dari tanda tangan seseorang. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat ada bentuk tanda tangan seperti ini mungkin bisa dilihat karakter si pemilik tanda tangannya seperti apa. Tapi di samping itu, ketika seseorang memiliki bentuk tanda tangan seperti ini, maka dia akan perlu waktu yang cukup lama untuk menandatangani satu dokumen. Ini bisa saja nih satu dokumen sekitar lebih dari 10 detik. Kalau ternyata yang bersangkutan harus menandatangani setumpukan dokumen, maka waktu yang diperlukan ini pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar. Inilah salah satu alasan kenapa memakai tanda tangan digital. Nah, kita ketemu lagi istilah yang ketiga, tanda tangan digital di sini. Jadi salah satu alasannya memakai tanda tangan digital adalah untuk menghemat waktu, karena dengan tanda tangan digital untuk setumpuk dokumen bisa dilakukan penandatanganan secara cepat. Yang berikutnya alasan kenapa memakai tanda tangan digital, yaitu kita bisa menghemat sumber daya alam yang kita miliki. Ini juga mendukung konsep paperless office. Yang pertama, berdasarkan survei di wordcounts.com, untuk 1 kilogram kertas ini ternyata memerlukan 324 liter air. Kemudian 93% kertas berasal dari pohon. Diambil contoh, satu edisi New York Times ini ternyata memerlukan 75.000 pohon. Jadi dengan 1 ton kertas kita bisa menghemat 683,5 galon minyak, 26.500 liter air, dan 17 pohon. Belum lagi kita bisa menghemat BBM, karena dengan tanda tangan digital, katakanlah si pemohon izin tidak harus berjalan ke kantor yang memberikan izin. Jadi bisa mengusulkan permohonan dari rumah, kemudian diproses di kantor, katakanlah dinas perizinan di pemerintah Kota Langsa, diproses di kantor atau di kantor dinasnya, selesai bisa dikirimkan kembali ke rumah, sehingga bisa menghemat BBM untuk transportasi antar rumah dan kantor. Nah, ini alasan yang berikutnya dan mengemuka sekarang karena adanya pandemi COVID-19, di mana metode work from home harus tetap dilakukan dan kegiatan administrasi tidak bisa terputus. Begitu juga dengan social distancing, yang bukan berarti social disconnection. Dengan memakai tanda tangan digital, kalau ternyata dulu ada kertas yang harus ditandatangani dan harus berjalan antar meja, beberapa meja, mungkin saja dari konseptor, kemudian ke kepala seksi, kemudian kepala bidang, sampai ke pimpinan. Di sini bisa saja dokumen tersebut tercemar di perjalanan, entah berapa kali yang membawanya bersin atau lain-lain. Dengan tanda tangan digital ini bisa salah satu solusi untuk menghindari hal tersebut. Kemudian ada juga terkait dengan digital transformation. Ini pada saat kondisi sekarang sulit lagi membedakan mana yang lebih dahulu, apakah digital transformasi di organisasi atau pandemi COVID-19 yang mengemuka. Ini ilustrasinya,
kurang lebih seperti ini. Dulu kita sempat menawarkan ke beberapa instansi untuk memakai tanda tangan digital, tapi mereka bilang digital transformation masih jauh. Mereka tidak melihat bahwa organisasi mereka harus berubah segera, tapi ternyata bayang-bayang COVID-19 ini sudah membayangi dari jauh, bahkan sudah tiba sekarang. Jadi kalau ditanya sekarang siapa yang memimpin digital transformasi, kalau dulu ada CEO, kemudian CTO, kalau sekarang mungkin yang memimpinnya adalah COVID-19. Inilah kenapa memakai tanda tangan digital. Nah, kemudian kita akan lihat di istilah pertama dari 3 istilah tadi, apa yang dimaksud dengan sertifikat elektronik. Muncul dari kebutuhan user atau pengguna, di mana mereka memerlukan adanya jaminan autentikasi terhadap sebuah dokumen sehingga tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Kalau dulu lembaga sandi negara mengamankan berita-berita rahasia, tapi ketika bertransformasi menjadi BSSN, saat ini berita yang Pak Rinaldi, tidak rahasia pun tidak bisa dipalsukan dan tidak dapat sanya tersendiri nanti. Dan ini entah itu KTP, identitas digital ini diwakili oleh sertifikat elektronik yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk menghadiri kegiatan pertemuan rekonsiliasi iuran wajib PPU penyelenggara negara dan iuran wajib Pemda 3 Kabupaten Kota di bulan pertama tahun. halo Pak Rinaldi. Ada gangguan sedikit, Pak? Iya, tadi saya sengaja berhenti karena ada suara yang lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh perbandingan antara identitas fisik dengan identitas digital. Yang pertama di legenda warna biru, ini ada penerbitnya. Penerbitnya kalau di sini contohnya penerbit di identitas fisik KTP itu adalah Provinsi Banten, dan di sertifikat elektronik juga ada penerbitnya yaitu PSRE tadi, dalam hal ini BSRE dengan sistem OSDLU kelas 2 Lembaga Sandi Negara. Nah, ini nama sistem bukan nama organisasi, karena arahan pimpinan untuk mengabadikan nama organisasi lama ke dalam sistem di BSRE. Yang berikutnya ada data diri di KTP. Ini juga bisa diwakili di sertifikat elektronik. Di sini contohnya ada email address pemiliknya, nama pemilik, dia bekerja di mana, sampai negara dia berada. Kemudian yang berikutnya ada legenda warna kuning terkait dengan expire atau waktu berlakunya. Kalau KTP dulu 5 tahun sekali, sekarang seumur hidup. Di sertifikat elektronik juga ada masa berlakunya yaitu 2 tahun. Kalau di sini 2017 sampai 2019. Baik, saya teruskan. Yang legenda terakhir, legenda warna merah, di identitas fisik ada bentuk spesimen tanda tangan basah. Di sertifikat elektronik juga muncul, bisa diwakili dengan karakter 256 bytes. Inilah perbandingan antara identitas fisik dengan identitas digital, dalam hal ini sertifikat elektronik. Nah, bentuknya sertifikat elektronik ini bukan kertas, bukan print-printan, bukan hard paper, tapi file. Biasanya diwakili oleh 4 file ini, P12, CRT, PM, P11. Isinya sudah kita lihat tadi sebagian terkait dengan identitas, ada tanda tangan digitalnya, ada kunci kriptografinya sebagai perkuatan pengamanan, dan pihak ketiga
terpercaya, dalam hal ini PSRI Indonesia yang diakui oleh Kementerian Kominfo. Untuk media penyimpanannya bermacam-macam bisa digunakan. Kenapa bisa bermacam-macam? Nanti kita lihat alasannya. Untuk implementasinya ada dua, ada mekanisme standalone dan integrated system. Nanti Mas Sofu kalau ada kesempatan akan menjelaskan terkait dengan implementasi ini. Kemudian manfaatnya kita sudah lihat tadi di awal, kebutuhan user terkait dengan menjamin keutuhan dan keaslian dan anti penyangkalan transaksi elektronik. Nah, ini kenapa tadi kita sampaikan bahwa bisa disimpan di media apapun, karena di sini size-nya kecil. Kalau yang besar-besar ini hanya aplikasi, ini P12 dan PEM-nya hanya 4 dan 2 KB, jadi bisa disimpan di mana saja. Kalau kita lihat isi file ini ada 3 tab, ada general, isinya pemiliknya siapa, penerbitnya siapa, sama waktu berlakunya masih ada di sini 2 tahun sekali, yaitu 2015 sampai 2020. Kalau dilihat di detailsnya, ada isinya tadi yang kita bisa lihat, pemiliknya siapa, dia bekerja di mana, kemudian sampai di mana negara dia berada. Kemudian kalau kita lihat lagi ada certification path. Terakhir ini harus diyakini benar bahwa di induknya adalah salah satu PSRI Indonesia dan sertifikatnya harusnya statusnya oke di sini. Nah, ini kurang lebih bentuk sertifikat elektroniknya. Ada karakter-karakter dari algoritma 2048 bits kriptografinya. Terkait dengan legal standing atau dasar kewajibannya, khususnya terkait dengan peraturan perundangan penggunaan sertifikat elektronik, ada beberapa yang ingin kami sampaikan di sini karena ini merupakan dasar dan ada hal yang perlu diperjelas, terutama di pasal 12 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, kami sudah menggunakan tanda tangan elektronik, berarti sudah aman dong. Tapi kenapa di sini masih dinyatakan berkewajiban lagi memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya? Ini ada penjelasannya nanti dari pasal 12 ini. Kemudian di PPPST pasal 41 ayat 1 ini terkait dengan ruang lingkup, dan pasal 2 ayat 2 juga ada ruang lingkupnya, publik dan privat. Kalau di pasal 51 ayat 1-nya dinyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, yaitu sebelah kanannya, bahasanya di sini wajib memiliki sertifikat elektronik. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk melakukan implementasi, karena di sini semua entitas masuk, baik publik maupun privat, dan di sini bahasanya adalah wajib memiliki sertifikat elektronik. Belum lagi ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di pasal 40 ini menjelaskan khusus terkait dengan sertifikat elektronik. Di ayat 1 ada cakupannya penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Ini kaitannya dengan sertifikat elektronik. Tadi sebagian sudah disampaikan. Di ayat 5-nya penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Kami juga punya tools-nya, perangkat untuk mekanisme verifikasi dan validasi ini. Nanti Mas Sofu juga akan menyampaikan terkait dengan mekanisme ini. Dan ini terakhir khusus untuk ayat 6, penjelasan tentang nirsangkal atau non-repudiation. Ini dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital, jadi juga disampaikan di Perpres 95 tahun 2018. Penjelasan mengenai nirsangkal ini adalah, jadi kalau ternyata Bapak dan Ibu sekalian sudah membubuhkan tanda tangan elektronik di dalam suatu dokumen, maka Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa lagi menyangkal bahwa Bapak dan Ibu tersebut yang sudah
Sorry. Maaf, saya lanjutkan. Terkait dengan nirsangkal ini, jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan nirsangkal ini adalah jika Bapak dan Ibu sekalian sudah membubuhkan tanda tangan elektronik di suatu dokumen, maka Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa lagi menyangkal bahwa Bapak telah melakukan pembubuhan tanda tangan tersebut. Kalau kita lakukan tanda tangan biasa dengan tanda tangan basah, Bapak dan Ibu masih bisa menyangkal bahwa tanda tangan tersebut bukan Bapak atau Ibu yang melakukannya. Tapi kalau dengan tanda tangan elektronik, dengan pasal 40 ayat 6 ini, maka konsep nirsangkal ini sudah berlaku. Jadi tidak bisa disangkal lagi bahwa Bapak dan Ibu yang membubuhkan tanda tangan tersebut. Dengan konsep nirsangkal ini, maka diperlukan peraturan internal adanya lapis kedua dan lapis ketiga ketika lapis pertama tidak bisa melakukan pembubuhan tanda tangan. Karena tadi yang dapat membubuhkan tanda tangan adalah yang bersangkutan sendiri, tidak bisa didelegasikan. Nah, contohnya di sini, kalau pimpinan punya sertifikat elektronik nomor 1, dia bisa membubuhkannya di dokumen, tetapi sertifikat milik pimpinan ini tidak bisa didelegasikan ke bawahnya. Bisa juga didelegasikan, tapi konsekuensinya harus tanggung sendiri, karena tadi konsep nirsangkal. Ini contohnya kalau gampangnya, seperti kita meminjamkan ATM ke orang lain beserta PIN-PIN-nya. Jadi kalau ada saldonya yang ditarik, yang menjadi tanggung jawab adalah pemilik saldo, bukan yang melakukan atau yang mengambil uang tersebut. Jadi dengan adanya peraturan internal tadi, maka lapis kedua ketika lapis pertama atau pimpinan atau kepala dinas atau direktur utama rumah sakit berhalangan, lapis keduanya bisa tetap membubuhkan tanda tangan elektronik di dokumen dengan menggunakan sertifikat nomor 2 milik lapis kedua itu tersendiri. Dan dengan konsep ini juga, maka ketika diterbitkan sertifikat elektroniknya, maka ada satu filter, yaitu pembuatan password atau kita biasa menyebutnya passphrase. Pembuatan passphrase ini tidak bisa didelegasikan atau hanya boleh dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Tidak bisa diinfokan ke yang lain, karena konsekuensinya seperti tadi, tidak dapat disangkal. Ini terkait dengan nirsangkal tadi. Kemudian untuk khusus di daerah lebih kuat lagi untuk implementasi, karena ada Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Inilah yang jadi salah satu dasar beberapa daerah mengimplementasikan tanda tangan elektronik, karena dari Permendagri tersebut ada di pasal 36 dibunyikan bahwa penerbitan dokumen izin dan non-izin dapat berwujud kertas yang ditandai secara manual, dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik. Jadi di Permendagri ini sudah disebutkan implementasi tanda tangan elektronik. Di batang tubuh bagian ketiga juga ada tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik dari pasal 39 sampai 41. Dan karena ini peraturan baru, maka peraturan lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini sebagai suatu kesimpulan terkait dengan apa itu sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini adalah induk dari berbagai kegiatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah punya sertifikat elektronik, maka bisa digunakan untuk proteksi email, bisa digunakan untuk tanda tangan digital, bisa digunakan untuk keamanan situs, baik SSL server maupun SSL client, bisa juga digunakan untuk aplikasi lainnya. Inilah salah satu pengertian terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang kedua, apa itu tanda tangan elektronik. Tadi disampaikan karena sudah
kalau sudah punya sertifikat elektronik bisa diimplementasikan dan digunakan untuk tanda tangan elektronik. Ini definisi berdasarkan PP nomor 71 tahun 2019 tentang PPPSTE. Definisi tentang tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi minimal ada 2 informasi elektronik yang saling dilekatkan atau terasosiasi. Nah, di pasal 60 ayat 2 ada jenis-jenis tanda tangan elektronik. Yang pertama ada kelompok kiri yang berlatar belakang putih, ada kelompok tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Contoh yang pertama adalah tanda tangan yang di-scan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian selama ini pernah melakukan kopas tanda tangan atau copy paste scan-scanan tanda tangan, itu ternyata sudah melakukan tanda tangan elektronik, tapi masuk kelompok yang tidak tersertifikasi. Contoh kedua adalah tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik. Ini contohnya ketika kita rekam data KTP elektronik, mau masukkan tanda tangan basah spesimennya ke dalam satu alat, kemudian dicetak di kartunya. Ini juga merupakan tanda tangan elektronik, tapi yang tidak tersertifikasi. Contoh berikutnya ada representasi digital dari biometrik. Jadi kalau kita absen, ada fingerprint, karakter yang di-generate itu merupakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Yang terakhir ada karakter unik yang dihasilkan oleh token. Ini contohnya entah itu PIN atau password, ini juga merupakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Kelompok kedua adalah tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, yaitu tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik. Nah, untuk lebih mudah membedakan mana yang tidak tersertifikasi dengan mana yang tersertifikasi, maka khusus untuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi digunakanlah istilah tanda tangan digital, karena di sini dilakukan ada perkuatan pengamanan dengan kriptografi atau persandian. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah sampai di slide ini, maka 3 istilah bahasa Indonesia tadi di awal sudah diketahui. Jadi kalau ternyata ada yang menyebutkan istilah tanda tangan elektronik, maka dia cenderung ke kelompok yang tidak tersertifikasi. Sementara kalau ada Bapak dan Ibu sekalian mendengar istilah tanda tangan digital, maka dia cenderung ke kelompok biru sini, yaitu kelompok tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Itulah tadi 3 istilah bahasa Indonesia yang tidak hanya sekedar arti dari bahasa Inggrisnya digital signature. Nah, di sini ada yang perlu kami klarifikasikan. Ada beberapa organisasi yang menyatakan bahwa dokumen kami sudah pakai QR code. Jadi sudah aman, tidak perlu lagi pakai tanda tangan digital. Nah, ini kami ingin sampaikan bahwa QR code ini bukan alat pengamanan dokumen, tapi QR code ini hanya alat bantu untuk menuju ke suatu alamat atau menuju ke suatu mekanisme tertentu. Jadi kalau hanya dokumennya memakai QR code, maka perlu diperkuat lagi dengan sertifikat elektronik sehingga masuk ke kelompok tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Adalah bentuk klarifikasi terkait dengan dokumen yang hanya menggunakan QR code saja. Nah, ini ada contoh terkait masing-masing menggunakan tekniknya tersendiri. Yang pertama menggunakan scan-scanan tanda tangan, dan yang kedua menggunakan sertifikat elektronik. Jadi kalau ada dokumen asli, masing-masing ditandatangani, ada 2 dokumen palsu. Di sini ada tambahannya accepted dan bintang accepted. Kalau dilakukan copy paste di mekanisme tanda tangan elektronik, maka tanda tangan terlihat sama pada dokumen yang palsu, sehingga sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau hal tersebut dilakukan di konsep tanda tangan digital, maka ketika dilakukan copy paste dokumennya, nilai tanda tangannya akan berubah sehingga nilainya akan berbeda dengan dokumen asli. Jadi kalau tanda tangan elektronik sulit dibuktikan keasliannya, kalau menggunakan tanda tangan digital mudah diketahui mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, di sini sedikit teknis, tapi ini perlu kami sampaikan karena ada beberapa organisasi yang menyatakan bagaimana kekuatan
tanda tangan elektronik yang tersertifikasi tersebut buatan atau usulan dari sertifikasi elektronik. Jadi tanda tangan digital ini menggunakan teknologi penyandian asimetrik yang dibangun di atas platform infrastruktur kunci publik. Untuk mengetahui yang asimetrik, maka kita harus tahu juga yang simetrik yang bagaimana dan kenapa tidak dipakai yang simetrik. Nah, ini contoh sederhana penyandian simetrik. Kenapa tidak kita pakai? Karena kunci yang dipakai untuk menyandi dan yang untuk dipakai membuka sandi itu sama, baik pengirim maupun penerimanya. Jadi kalau salah satu kunci jatuh ke tangan lawan, maka lawan bisa membuat sandi dengan kunci yang benar sehingga seolah-olah beritanya benar, atau membuka atau memecahkan berita rahasia yang sudah dibuat. Nah, inilah kenapa kita tidak menggunakan metode yang simetrik. Kalau di sini contohnya kuncinya sama-sama pakai 13 untuk menyandi maupun membuka sandi. Jadi di sini kalau contohnya A itu 1, mau disandi berarti ditambah 13 jadi 14, hasilnya N. Begitu juga untuk membukanya, ada N 14 dikurangi 13 hasilnya 1. Nah, ini hasilnya A. Ini contoh yang simetrik. Nah, ini contoh tools untuk yang simetrik. Ini ada slide bar dan ini merupakan souvenir di Museum Sandi. Jadi kami juga ingin perkenalkan bahwa Indonesia sudah memiliki Museum Sandi dan ini adalah Museum Sandi pemerintahan kedua di dunia. Yang pertama milik Amerika dan yang kedua milik Indonesia, Museum Sandi ini. Dan di sini juga bisa kelihatan bahwa kuncinya masih sama-sama 13. A1 tambah 13 jadi 14, hasilnya N. Di tengah ini bisa digeser-geser, contohnya di sini. Kalau kuncinya 14, maka ditambah 1 hasilnya huruf O, yaitu 15. Inilah penyandian simetrik yang tidak kita pakai karena kuncinya dipakai sama. Dan yang kita pakai adalah penyandian asimetrik dengan algoritma 2048 bit. Kenapa asimetrik ini dipakai? Karena untuk menyandi, kunci dipakai kunci privat yang berbeda dengan membuka sandi yang dipakai adalah kunci publik. Kalau salah satu kunci jatuh ke tangan lawan, pihak lawan mencoba memecahkan. Di sini ada artikel dari internet. Di sini dinyatakan sekitar 300 triliun tahun untuk memecahkan RSA 2048 bit encryption key. Jadi cukup waktu yang cukup lama untuk memecahkan kalau ternyata salah satu kunci jatuh ke tangan lawan. Nah, ini proses tanda tangannya seperti ini. Jadi kalau ada dokumen asli, dipakai metode hash function, didapat nilai hashnya, kemudian disandi dengan kunci privat tadi. Didapatlah rangkaian tanda tangan digitalnya. Dan sesuai definisi tadi, ini ada satu informasi elektronik dilekatkan ke informasi elektronik lainnya. Jadilah dokumen yang telah ditandatangani secara digital. Untuk verifikasinya juga sama, ada 2 informasi elektronik tadi, masing-masing dilihat. Kuncinya dibuka pakai kunci publik, didapat rangkaiannya, dokumennya juga dilihat, dapat rangkaiannya, dibandingkan sama atau tidak. Kalau sama, berarti dia otentik. Kalau tidak sama, dia tidak otentik, dan diindikasi ada perubahan di dalam dokumen tersebut kalau tidak otentik. Inilah contoh kalau yang tidak otentik. Jadi kalau ada dokumen sudah ditandatangani secara digital ditambah ACC. Jadi dokumen dirubah, maka ACC ini akan ikut dinilai. Nilai hashnya akan berubah. Jadi ketika dibandingkan dengan rangkaian tanda tangan digitalnya, maka hasilnya tidak sama dan diindikasi ada perubahan. Dalam hal ini ada penambahan 3 huruf ACC di dokumen tersebut. Itu proses verifikasi. Kemudian ini ada simulasi tanda tangannya di aplikasi sesungguhnya. Jadi kalau sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian punya sertifikat elektronik, bisa digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik dengan aplikasi yang mempunyai fasilitas tersebut. Jadi kalau kita punya dokumen dengan ada gambarnya, ada tabelnya, ada teksnya, terdiri dari beberapa halaman.
Maka di sini juga ada tabel, bisa dibubuhkan tanda tangan elektronik. Karena aplikasi ini gratisan, bisa di-download di internet, punya fasilitas certificates. Kalau kita pilih, maka akan muncul bar sertifikat di atas. Kita pilih digital design, kita pilih lokasi di mana mau kita tempatkan visualisasi dari tanda tangan tersebut. Kalau kita lepas, akan muncul jendela sign as siapa. Ini ditarik dari sertifikat elektronik miliknya siapa. Di sini ada appearance, atau kita bahasa Indonesiakan menjadi visualisasi. Nah, ini ada visualisasi bentuknya seperti ini. Jadi rekomendasi dari BSSN tidak lagi menggunakan visualisasi bentuk spesimen tanda tangan basah atau cap organisasi. Bentuknya kurang lebih seperti ini, dan ini mesti masuk ke dalam peraturan internal, mungkin di RSUD sendiri atau di pemerintah Kota Rangsa, sehingga bisa jadi brand image, tanda tersendiri, dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik. Dan satu lagi rekomendasi dari BSSN tidak lagi menggunakan NIP di dalamnya. Hanya diganti rekomendasinya mungkin bisa dengan pangkat dan golongan, karena di NIP ini ada data pribadi yang perlu diamankan. Dan ini hanya visualisasi, sertifikat elektroniknya bukan ini, tapi sertifikat elektroniknya ada di balik visualisasi ini. Kalau kita klik sign, maka akan menempel visualisasi tersebut di tempat yang sudah kita pilih tadi, dan software gratisan ini langsung menunjukkan identitasnya, ada centang hijau, dan keterangan sign and all signatures are valid. Dan bedanya dengan Kopas tanda tangan biasa, dengan tanda tangan elektronik, area tanda tangan ini bisa diklik. Jadi kalau Kopas tidak bisa diklik. Kalau ini kita klik, maka akan ada data tambahan yang muncul. Di sini ada signature validation statusnya, signaturnya valid, ditandatangani oleh siapa. Keterangannya ada dua. Yang pertama, dokumen belum pernah dimodifikasi sejak tanda tangan dibubuhkan. Yang terakhir, dokumen ditandatangani oleh yang bersangkutan langsung. Nah, di sini juga software gratisan sudah menyatakan bahwa nirsangkal di sini. Jadi dokumen ini berarti sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan langsung. Inilah kenapa tidak boleh didelegasikan, karena tanggung jawab berada penuh di pemilik sertifikat elektronik. Kalau kita klik selanjutnya, keterangannya di sini ada juga signature valid, ditandatangani oleh siapa, ada signing time. Nah, signing time ini yang dipakai adalah server waktunya BSRE. Jadi dengan adanya signing time ini yang tersentralisir, atau kita bilangnya timestamp, akan muncul konsekuensi 3 tidak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mencoba merubah tanggal di komputer, biasa di pojok kanan bawah ada tanggal di komputer. Di komputer tanda tangan tetap berubah, tapi di dokumen yang ditempelkan adalah waktunya servernya BSRE. Jadi konsekuensinya 3 tidak ini muncul. Yang pertama, tidak bisa lagi backdate, karena real time yang dipakai adalah waktunya servernya di BSRE. Yang kedua, tidak bisa lagi ngebon nomor. Dan yang ketiga adalah tidak bisa lagi menyelipkan lampiran-lampiran. Inilah konsekuensi dari implementasi tanda tangan elektronik terkait dengan timestamp ini. Kalau kita klik lagi, ada sertifikatnya di sini kelihatan waktunya, expire-nya 2 tahun, 2018 sampai 2020. Kalau di details di sini kelihatan kita menggunakan algoritma 2048 bits untuk public key-nya, dan harusnya statusnya valid di bawah. Nah, ini bagaimana jika ada yang mencoba memasukkan dokumen tersebut? Ini tadi ada tarifnya dari 600.000 dirubah jadi 6 juta, maka software gratisan pun di sini akan langsung menunjukkan status silang merah
dan keterangan invalid. Inilah salah satu kegunaan menggunakan tanda tangan digital. Ini ada beberapa informasi, jadi kalau ternyata Bapak dan Ibu sekalian mau membuat atau memposting di media sosial, hendaknya dihubungkan dengan tanda tangan digital, karena salah satu kegunaan timestamp tadi, masyarakat bisa melihat kapan berita tersebut diterbitkan. Kalau di sini ada contohnya, di Jawa Barat ada gempa bumi skala 8 skala Richter. Bisa saja beritanya benar, tapi waktunya itu 3 tahun lalu. Jadi dengan adanya timestamp, masyarakat bisa melihat bahwa berita tersebut memang benar, tapi berita lama. Jadi tidak perlu lagi disebarluaskan. Inilah salah satu kegunaan timestamp tadi. Nah, ini adalah salah satu alasan rekomendasi tidak lagi menggunakan tanda tangan basah dan cap daerah, karena ada beberapa kejadian dengan metode seperti ini, maka tidak bisa dipastikan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau bentuk visualisasinya kotak tadi hanya kata-kata ditandatangani secara elektronik, maka masyarakat bisa mencari tahu bagaimana cara untuk memverifikasi dokumen tersebut asli atau tidak. Jadi itu timbul edukasi tersendiri di masyarakat. Nah, bagaimana verifikasi tanda tangan elektronik, terutama jika dicetak? Konsep awalnya atau konsep dasarnya dari tanda tangan elektronik ini adalah tidak untuk dicetak, karena tadi konsepnya adalah untuk paperless dan untuk menghemat beberapa sumber daya alam. Tapi kalau ternyata harus dicetak, bagaimana memverifikasinya? Keterangannya adalah untuk pembuktian dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik harus dilakukan secara elektronik pula. Jadi ketika memang harus dicetak, maka ada cara untuk mengembalikannya ke dalam bentuk elektronik sehingga bisa diverifikasi. Dan perangkat untuk menggunakan atau memverifikasi yang dicetak tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan VeriDS. VeriDS ini buatan dari Balai Sertifikasi Elektronik, dan ini bisa di-download gratis di Play Store. Fitur aplikasinya apa saja? Yang pertama, dia bisa melihat untuk timestamp dan long term validation. Di sini perlu diketahui yang dimaksud dengan long term validation ini adalah suatu standar di mana jika standar tersebut diberlakukan dan ditempelkan di dalam suatu dokumen, maka jika sertifikat elektronik seseorang sudah expire atau sudah habis masa berlakunya, karena tadi hanya 2 tahun, maka ketika waktunya 2 tahun lebih 1 hari, dokumennya tetap valid, walaupun sertifikat elektroniknya sudah expired. Inilah gunanya long term validation. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mencoba juga menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik lain selain Balai Sertifikasi Elektronik, harus dipastikan bahwa mereka sudah support long term validation ini. Fitur berikutnya untuk melihat detail sertifikat penandatangan, siapa namanya, siapa jabatannya, dan lain-lain. Ada fasilitas untuk scan QR. Karena kalau mau dicetak, untuk mengembalikannya ke bentuk elektronik harus menggunakan atau salah satunya menggunakan QR code. Dengan QR code inilah bisa di-scan menggunakan VeriDS, maka bentuk elektroniknya akan muncul di dalam aplikasi VeriDS dan bisa diverifikasi. Ini salah satu contoh implementasi bentuk surat dengan visualisasi kotak seperti ini. Di sini kelihatan secara sama-sama sudah tidak lagi pakai NIP tapi pangkat golongan. Kemudian menggunakan QR code untuk mengembalikannya ke bentuk dokumen. Dan untuk bentuk atau format surat seperti ini diserahkan ke instansi masing-masing. Ini contoh lainnya, bentuknya seperti ini, tapi tetap menggunakan visualisasi, ada logonya, ditambahkan juga logo BSRE, dan juga pakai QR code. Kemudian ini juga ada bentuk lain. Bentuk lain ini
polosan saja, hanya kata-kata, tidak ada logonya, tetap pakai QR code. Nah, ini juga bentuk lain dari Kejaksaan Agung. QR code-nya ditempatkan di posisi visualisasi tanda tangan dan menambahkan logo BSRE di sampingnya. Tetap ada kata-kata dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Nah, ini beda lagi, mungkin di pemerintah kota Langsa, Dinas Dukcapilnya sudah tidak asing lagi karena beberapa dokumen kependudukan sudah menggunakan tanda tangan digital. Dan bentuknya di kartu keluarga langsung QR code di tempat visualisasi penandatangan tanpa kata-kata apapun. Tapi ya tetap ada keterangan di bawahnya bahwa dokumen ini telah ditandai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSRE BSSN. Nah, ini ada contoh implementasi yang lain, bentuknya tidak ada image sama sekali, hanya dalam kurung nama, tetap menggunakan QR code. Tapi kalau kita cek pakai software gratisan tadi, semuanya sudah mendudukan tanda tangan dan statusnya semuanya valid. Ada Pak Tito, Pak Sofyan Jalil, Pak Anies Baswedan, dan lain-lain. Semuanya sudah membutuhkan tanda tangan elektronik. Nah, ini terakhir terkait dengan representasi subjek hukum yang sah di Undang-Undang ITE. Di pasal 11 dinyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jadi tanda tangan elektronik ini kekuatannya sama persis dengan tanda tangan nggak sah. Tapi di sini perlu diperlihatkan lagi, perlu diperhatikan tanda tangan elektronik yang mana yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu yang dijawab di pasal 12 tadi, yaitu tanda tangan elektronik yang telah dilakukan pengamanannya. Jadi untuk menjawab pasal 11 ini ada beberapa yang perlu dipenuhi, yaitu tadi pasal 12 diamankan dengan sertifikat elektronik. Tidak cukup sampai layer sini saja, lapis sini saja, tapi juga harus support timestamp. Dan timestamp-nya juga harus support, harus didukung dengan long term validation. Kalau ini lengkap, maka baru pasal 11 ini bisa dijawab, yaitu tanda tangan elektronik yang lengkap inilah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Kalau terkait dengan RSUD, untuk kekuatan hukumnya, salah satunya yang biasanya dipakai adalah Permenkes nomor 269 kalau tidak salah. Tahunnya saya lupa nomor berapa tahunnya, biasanya kalau nggak salah 2008. Itu di pasal 2-nya ayat 1 dinyatakan hal tersebut. Jadi rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Nah, biasanya di Permenkes inilah implementasi tanda tangan elektronik dijadikan salah satu dasar. Karena di ayat 2-nya, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Jadi bahasanya peraturan tersendiri, bukan peraturan perundangan tersendiri. Jadi ada peraturan tersendiri. Legal standing yang berikutnya, dan ini legal standing terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan pengecualian dokumen elektronik. Karena ada beberapa pertanyaan, khususnya juga dari teman-teman RSUD yang lain, apakah rekam medik bisa dibutuhkan tanda tangan elektronik? Contohnya seperti itu. Nah, ini di pasal 5 Undang-Undang ITE ada pengecualian dokumen elektronik. Di sana di ayat 4 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, ini contoh gampangnya adalah buku nikah. Buku nikah ini belum bisa diubah menjadi bentuk elektronik. Yang B-nya surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ini contoh gampangnya adalah surat tanah, tapi ternyata akhir-akhir ini akan ada perubahan sampai undang-undangnya terkait dengan surat tanah elektronik. Dan kalau tidak ada di dalam pengecualian dokumen elektronik ini, maka
dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi bisa dibubuhkan tanda tangan elektronik karena bisa dialihkan ke dalam bentuk elektronik. Ini layanan kami sudah support, sudah comply dengan ISO 9001 dan 27001 serta PAS 99 terkait dengan Integrated Management System. Ini daftar pengguna layanan sertifikat elektroniknya per tanggal 26 Maret sudah ada 2.298 instansi, 87 instansi pusat dan 211 instansi daerah dan universitas. Ini pemerintah pusatnya ada 79 dan 8 BUMN. Ini beberapa organisasi di Pulau Sumatera. Kalau di Aceh baru Kota Aceh, Kota Banda Aceh, kemudian Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, dan satu Universitas Syah Kuala di Aceh. Kemudian ini di Pulau Jawa dan Bali, serta ada 2 pengadilan di wilayah Jawa dan Bali dan 9 universitas. Ini di Pulau memang kebetulan untuk menjawab indeks SPBE harus menggunakan satu pintu, yaitu melalui Dinas Kominfo masing-masing. Tetapi nanti bisa dibicarakan terkait dengan bentuk perjanjian kerjasamanya, karena biasanya Rumah Sakit Umum Daerah itu berada di bawah koordinasinya pemerintah provinsi. Jadi kalau pemerintah provinsinya sudah melakukan PKS dengan BSRE atau dengan BSSN, maka RSUD-nya tidak perlu lagi melakukan perjanjian kerjasama dengan BSRE, tapi dengan langsung dengan pemerintah provinsinya. Nah, untuk kasus seperti ini, khususnya di RSUD Kota Langsa maupun pemerintah Kota Langsa, pemerintah Provinsi Aceh belum melakukan kerjasama. Mungkin saja nanti bisa dibarengi prosesnya, karena untuk proses perjanjian kerjasama nanti ada Biro Hukum di BSSN yang menangani hal tersebut. Ini kaitannya dengan kalau ternyata ada unit kerja atau satuan kerja lain, biasanya satu pintu melalui unit yang membidangi teknologi dan sistem informasi. Kalau di daerah melalui Dinas Kominfo. Nah, ini juga perlu diketahui, jadi nanti perlu dipilih verifikator di masing-masing organisasi sebagai perpanjangan tangan dari Balai Sertifikasi Elektronik, karena personil inilah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, dan penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan dan lain-lain. Karena yang mengetahui posisinya kepala dinas ini namanya ini, direktur ini di rumah sakit jabatannya ini, orangnya ini, itu adalah personel langsung di organisasi tersebut. Jadi inilah perlunya verifikator. Dan sampai saat ini maksimal verifikator jumlahnya 3 orang, 2 orang dari Dinas Kominfo dan 1 orang dari dinas atau unit yang membidangi sumber daya manusia atau kepegawaian. Jadi kalau ternyata ada promosi, rotasi, dan lain-lain, ini bisa diketahui dengan cepat sehingga dapat disesuaikan ketika yang bersangkutan mau melakukan atau membutuhkan tanda tangan elektronik sehingga tepat dengan jabatan yang aktif. Nah, ini waktunya nanti kami minta kepada moderator untuk Mas Sofu melakukan beberapa penjelasan terkait dengan mekanisme standalone dan integrated system serta demo untuk verifikasi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum.
Demikian, mohon izin mungkin kepada Mas Sofu bisa diberikan waktu. Terima kasih. Baik Pak Rinaldi, terima kasih atas atensinya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke Pak Sofu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kepala BSRE, Pak Rinaldi, yang kami hormati seluruh pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Langsa, pemerintah Kota Langsa, maupun di RSUD Kota Langsa. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sesi kedua kali ini, kita langsung akan praktek bagaimana mudahnya melakukan tanda tangan digital. Mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini tentu memiliki akun WhatsApp atau akun media sosial yang lainnya, itu bisa digunakan juga untuk melakukan tanda tangan digital. Mudahnya seperti apa? Saya izin share screen sebentar untuk menampilkan layar handphone saya. Baik Bapak Ibu semua, apakah sudah terdengar jelas dan terlihat jelas share screen yang saya lakukan? Ini sudah Pak. Handphone saya. Bapak Ibu dalam melakukan tanda tangan digital yang tadi disampaikan oleh Kepala BSRE terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode standalone dan yang kedua adalah metode terintegrasi. Harapan kami ada sistem yang dimiliki pemerintah Kota Langsa ataupun RSUD Kota Langsa yang dapat kita integrasikan. Selain aplikasi yang terintegrasi, kita juga menyediakan aplikasi berbasis standalone, Bapak Ibu. Aplikasi ini yang dimaksud adalah aplikasi milik BSSN yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua di pemerintah Kota Langsa untuk dapat melakukan tanda tangan digital melalui komputer atau melalui handphonenya masing-masing. Yang pertama saya akan simulasikan metode tanda tangan digital secara standalone Bapak Ibu semua. Metode tanda tangan digital secara standalone bisa dilakukan di PC ataupun di handphone. Sekarang saya akan melakukan tanda tangan melalui handphonenya. Tadi Pak Ozi sudah mengirimkan file kepada saya. Ini file PDF. Beliau meminta tanda tangan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan lihat apakah dokumen ini sudah ditandatangani secara digital atau belum. Bapak Ibu silahkan bisa mendownload aplikasi VeriDS, ini aplikasinya gratis. Ini untuk mengecek saja apakah dokumen tersebut masih utuh atau tidak, dalam arti dokumen tersebut telah tertandatangani secara elektronik dan dokumennya masih utuh atau sudah dimodifikasi atau tidak. Sekarang saya akan buka terlebih dahulu dokumen ini. Ini dokumen dari pemerintah Kota Langsa, ini surat undangan kegiatan hari ini. Belum ada informasi bahwa dokumen ini telah tertandatangani secara elektronik. Informasinya di paling bawah ini Bapak Ibu, di paling bawah ketika sudah tertandatangani secara elektronik, ada informasi bahwa dokumen ini telah tertandatangani secara elektronik dan siapa yang menandatangani. Nah, sekarang saya akan melakukan tanda tangan elektronik pada dokumen yang dikirimkan oleh Pak Ozi ini. Mudah sekali Bapak Ibu, cukup membuka Panther Mobile Bapak Ibu. Ini juga bisa di-download Bapak Ibu secara gratis di Google Play Store. Tapi untuk melakukan tanda tangan digital harus didaftarkan terlebih dahulu ke BSSN NIK-nya agar Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan digital. Nanti proses pendaftarannya sangat mudah sekali melalui verifikator instansi di Dinas Kominfo. Nanti akan didaftarkan dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan tanda tangan. Lalu bagaimana cara melakukan tanda tangan digital pada dokumen PDF ini Bapak Ibu? Cukup melakukan klik tanda tangan saja, klik tanda tangan, dan inputkan passphrase Bapak Ibu. Nah, passphrase ini dibuat saat Bapak Ibu didaftarkan. Cara membuat passphrase ini nanti otomatis akan mendapatkan link untuk membuat passphrase di email Bapak Ibu, dan Bapak Ibu membuat passphrase ini, kemudian sudah bisa langsung menggunakan tanda tangan digital. Setelah menginputkan passphrase, klik digitally sign, tanda tangan. Proses selesai, hanya sepersekian detik ini dokumen sudah ditandatangani Bapak Ibu dan bisa langsung di-share kembali ke Pak Ozi. Kebetulan Pak Ozi yang mengirimkan dokumen ini
Saya akan kirimkan kembali ke Pak Uzi. Pak Uzi pun bisa melihat secara langsung dokumen yang telah saya kirimkan atau yang telah saya tanda tangani. Nah, ini sudah terkirim ke Pak Uzi. Pak Uzi pun bisa mengecek langsung. Nah, saya akan membuka menggunakan aplikasi VeriDS, Bapak Ibu. Menggunakan aplikasi VeriDS. Nah, di sini di paling bawah terlihat tampilkan informasi tanda tangan elektronik. Ini sudah ditandatangan secara elektronik. Ini ditandatangani oleh saya, Bapak Ibu. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua di pemerintah Kota Langsa dengan sangat mudah. Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan di rumah, di tempat kerja, ataupun di luar kota. Staf bisa mengirimkan via WhatsApp, ataupun via email, ataupun via Telegram, atau media sosial apapun, dan Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan pada dokumen ini dan langsung mengirimkan kembali ke orang yang melakukan tanda tangan digital. Ini sangat mudah sekali dilakukan oleh Bapak Ibu semua dimanapun dan kapanpun. Ini adalah aplikasi standalone yang tadi disampaikan oleh Kepala BSRE, adalah aplikasi BSSN yang kami kembangkan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi yang telah bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan tanda tangan digital. Ini yang pertama. Saya izin close terlebih dahulu untuk share screen-nya. Saya izin share screen kembali untuk yang secara standalone tapi di aplikasi desktop atau di komputer kita, Bapak Ibu. Ini lebih unggul lagi atau lebih banyak fiturnya lagi karena ini bisa melakukan tanda tangan dalam satu kali klik 100 dokumen bahkan sampai 1 juta dokumen, Bapak Ibu. Ini konsepnya sama, Bapak Ibu semua. Ini bisa pilih file PDF satu persatu ataupun bisa pilih folder. Maksud dari pilih folder ini adalah ketika satu folder isinya 100 dokumen, 1000 dokumen, bahkan 1 juta dokumen bisa dilakukan tanda tangan dalam satu kali klik, Bapak Ibu. Sekarang saya pilih PDF saja karena saya tidak memiliki kebutuhan untuk menandatangani dalam jumlah yang banyak. Saya pilih dokumen PDF, saya contohkan saja dokumen PDF apapun. Ini saya pilih. Nah, ini sudah terlihat dokumen PDF yang akan saya tanda tangani. Klik tanda tangani saja, Bapak Ibu. Nah, bisa menggunakan invisible atau gunakan gambar. Apa bedanya? Gunakan gambar ini ketika kita memiliki visualisasi tanda tangan yang sudah ditentukan di tata naskah dinas di pemerintah Kota Langsa. Yang seperti tadi disampaikan oleh Kepala BSSN, kalau di BSSN informasi tanda tangan atau visualisasi tanda tangannya adalah dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh siapa, namanya siapa, kurang lebih seperti itu. Pemerintah Kota Langsa silahkan bisa menentukan tata naskah dinas elektronik atau tanda tangan elektroniknya akan seperti apa visualisasinya. Dan di sini posisi tanda tangannya bisa diatur juga kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, atau kostumisasi, atau kita memilih letaknya di mana. Saya akan klik kostumisasi, saya akan letakkan di sini. Caranya mudah sekali, tinggal drag and drop saja begini, Bapak Ibu. Nah, selesai. Nah, selanjutnya cukup menginputkan passphrase-nya untuk melakukan tanda tangan digital. Saya akan memasukkan passphrase saya. Nah, prosesnya selesai, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan hasil tanda tangannya yang tadi saya telah lakukan. Saya share screen kembali hasil yang saya tanda tangani. Nah, ini Bapak Ibu semua. Yang tadi saya tanda tangani di sini terlihat tanda tangan saya visualisasi di BSSN seperti ini. Ini bisa diklik, Bapak Ibu, bisa diklik siapa yang melakukan tanda tangan. Di sini ada saya yang melakukan tanda tangan digital. Waktunya juga terlihat detail. Tanda tangannya dilakukan di 10.33 detiknya 53. Lalu pertanyaannya, apa sih keunggulannya dari tanda tangan digital ini? Apa bedanya dengan tanda tangan manual? Nah, sekarang kita akan edit dokumen PDF ini. Ini kebetulan dokumen penawaran atau dokumen yang ada nilainya. Biasanya ini sangat riskan
Di sini statusnya masih valid Bapak Ibu, status masih valid. Ini harganya totalnya kurang lebih 88 juta kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan edit dokumen ini. Kita akan edit bersama. Saya akan tunjukkan. Saya akan share screen kembali dokumen yang tadi telah saya tanda tangani, kemudian akan kita edit bersama. Nah, ini dokumen yang saya tanda tangani. Ini akan saya edit Bapak Ibu. Misalkan saya edit nilainya, ini contoh saja Bapak Ibu. Misalkan kemahalan saya jadi 80 saja misalkan. 80 juta. Nah, kemudian saya simpan. Saya simpan. Oke, sebentar. Ini masih terbuka di dokumen yang lain. Ini saya simpan. Sudah selesai disimpan. Kemudian saya akan buka kembali dokumen yang tadi. Saya akan share screen kembali dokumen yang tadi. Nah, di sini terlihat masih ada tanda tangannya Bapak Ibu. Tapi ketika diklik, signature is invalid Bapak Ibu, atau tanda tangannya sudah tidak valid lagi. Di sini ada keterangannya, dokumen has been altered corrupt since signature was applied. Jadi dokumen ini telah terjadi perubahan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kepala BSR, ada 3 yang diverifikasi. Yang pertama adalah dokumennya masih utuh atau tidak. Kemudian sertifikatnya masih valid atau tidak. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan adalah waktu yang terpercaya atau tidak. Nah, salah satu dari ketiga poin tersebut sudah terjadi perubahan, yaitu dokumennya telah dimodifikasi. Di sini sudah terlihat dokumen sudah dimodifikasi semenjak setelah tanda tangani. Ketika kita lihat ke bawah, yang tadi nilainya 88 juta, di sini nilainya 80 juta. Ini sangat penting sekali ketika dokumen yang ditransaksikan oleh pemerintah Kota Langsa atau RSUD Kota Langsa sifatnya harus dijaga keutuhannya, walaupun publik tapi harus dijaga keutuhannya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari yang mengatasnamakan pemerintah Kota Langsa atau mengatasnamakan RSUD sehingga terjadi dispute di masyarakat, terjadi permasalahan di masyarakat terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Langsa ataupun RSUD Kota Langsa. Nah, ini mudahnya kita melakukan tanda tangan digital, Bapak Ibu. Untuk melakukan verifikasinya sendiri, Bapak Ibu, banyak cara untuk melakukan verifikasi. Yang pertama tadi bisa menggunakan aplikasi VeriDS yang tadi saya tunjukkan, kemudian bisa menggunakan Adobe ini gratis juga, atau bisa melalui websitenya Kementerian Kominfo, Bapak Ibu, di tte.kominfo.go.id. tte.kominfo.go.id. Ini juga bisa diakses secara online, jadi Bapak Ibu tidak akan kerepotan ketika melakukan verifikasi dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada fiturnya di tte.kominfo.go.id, ini ada verifikasi dokumen PDF, ini juga bisa dilakukan untuk melakukan verifikasi dokumen, Bapak Ibu. Tinggal diunggah file PDF-nya, nanti akan otomatis terlihat dokumen ini telah ditandatangani atau belum, dan tanda tangannya masih utuh atau tidak, begitu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan salah satu dokumen yang ditandatangani agar Bapak Ibu tergambar. Nah, ini dokumen KK yang tadi tampilkan. Nah, ini dokumen KK-nya. Nah, ini ketika ditampilkan, nah semuanya masih utuh Bapak Ibu. Di sini dokumen ini mendukung LTV dan lain sebagainya. Sama persis dengan aplikasi VeriDS atau aplikasi Adobe Reader DC yang tadi saya tunjukkan untuk simulasi, atau aplikasi-aplikasi verifikasi dokumen PDF yang lainnya. Besar. Kemudian yang terakhir, ini yang kami harapkan
dilakukan di pemerintah Kota Langsa adalah metode tanda tangan digital yang terintegrasi, Bapak Ibu. Ini untuk mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik juga, Perpres 95 tahun 2018, yaitu pemerintah Kota Langsa tentu memiliki sistem elektronik yang telah berjalan. Lalu sistem elektronik tersebut ingin diintegrasikan dan outputnya langsung tertandatangani, Bapak Ibu. Tentu di RSUD Kota Langsa juga memiliki sistem elektronik seperti rekam medis elektronik atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang sudah berjalan dan ingin outputnya dijaga keutuhannya atau ingin outputnya langsung tertandatangani secara elektronik sehingga pimpinan RSUD atau kepala RSUD bisa melakukan tanda tangan dimanapun dan kapanpun. Ini saya akan tunjukkan aplikasi perizinan online. Ini aplikasi terintegrasi, ini aplikasi di BSRE untuk demo saja. Tapi kita buat konsepnya sama seperti yang ada di pemerintah daerah atau di aplikasi-aplikasi yang lain, yaitu ada yang mengkonsepkan, kemudian ada yang menandatangani, kurang lebih seperti itu. Nah, ini aplikasi perizinan mungkin sama seperti di pemerintah Kota Langsa, ada pemohon atau masyarakat yang ingin mengajukan izin dan ada kepala dinas PTSP yang melakukan tanda tangan, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan demokan, contohkan saya akan login sebagai masyarakat. Saya akan mengajukan izin ke pemerintah Kota Langsa, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah banyak izin. Ini saya buat saja. Contohnya, nama perusahaannya misalkan PT Kota Langsa Tbk, misalkan. Kemudian nama pemiliknya Bapak Fuad, misalkan. Fuad. Kemudian jabatannya misalkan Direktur Utama, alamatnya contoh saja Jakarta Selatan, jasa konsultasi atau tambang lah contohnya. Nah, ini kelengkapannya bebas sesuai dengan sesuai dengan persyaratan perizinan di instansi terkait. Ini dokumen sembarang saja. Ini saya akan membuat izin dan akan dikirimkan ke DPM PTSP Kota Langsa. Contohnya seperti itu. Saya akan create dokumen atau create permohonan ini. Nanti otomatis akan masuk ke sistemnya pemerintah Kota Langsa. Dan di sistem pemerintah Kota Langsa tentu memiliki filterisasi atau pengecekan berjenjang, mulai dari staf, eselon 4, eselon 3 sampai ke kepala dinas, kurang lebih seperti itu. Nah, tahapan ini asumsinya sudah kita lakukan dan sudah sampai masuk ke kepala dinas untuk melakukan tanda tangan. Nah, saya akan login sebagai kepala dinas dan kepala dinas akan mengecek listnya. Ini masuk ke list kepala dinas, sudah banyak yang statusnya sudah terbit. Nah, di tab kedua kita akan lihat, nah di sini akan muncul PT Kota Langsa miliknya Bapak Fuad sebagai Direktur Utama menunggu persetujuan dari Kepala Dinas. Kepala Dinas cukup melihat saja dan di sini bisa klik tanda tangani jika dokumen ini sudah sesuai semua, sudah diverifikasi semua oleh pemerintah Kota Langsa. Cukup klik tanda tangani Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali. Klik tanda tangani dan masukkan passphrase-nya. Tanda tangani. Nah, selesai. Prosesnya sangat mudah sekali. Pak Kepala Dinas ataupun Pak Kadis bisa melakukan tanda tangan di handphonenya karena ini berbasis web. Bisa melalui handphonenya, di tablet, di komputer, dimanapun dan kapanpun dalam proses tanda tangannya. Ini mudahnya melakukan tanda tangan digital untuk mendukung transformasi digital Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, masyarakat atau user tadi, atau saya sebagai yang mengajukan izin bisa melakukan download izin tersebut secara mandiri, Bapak Ibu. Tidak perlu datang langsung ke loket. Hal ini bertujuan untuk menghindari proses KKN. Ini tujuan Pak Presiden, Pak Jokowi, untuk mempermudah semua proses izin sehingga secepatnya terwujud sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, saya akan login untuk mengunduh atau login ke akun saya untuk mengunduh perizinan saya. Nah, di sini terlihat PT Kota Langsa Tbk.
statusnya sudah terbit, ini bisa saya unduh. Nah, di sini bisa cetak izin. Ini otomatis akan terdownload. Ini saya download. Kemudian saya akan buka hasil downloadnya. Nah, ini saya share screen hasil yang saya buat. Nah, ini Bapak Ibu dari PT Kota Langsa, miliknya Bapak Fuad sebagai Direktur Utama. Nah, ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Budi selaku Kepala Dinasnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mudahnya tanda tangan digital dan kenapa hampir pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat sudah hampir berapa persen, hampir semuanya sudah akan menerapkan tanda tangan digital karena mudahnya dan aspek proteksi dari dokumen ini untuk memproteksi keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan dari transaksi elektronik yang kita lakukan, Bapak Ibu. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri seluruh Indonesia sudah menggunakan tanda tangan digital, dan BPM PTSP hampir semuanya sudah melakukan tanda tangan digital atau bertransformasi ke tanda tangan digital, dan semakin banyak tiap tahunnya pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kami dalam proses pemanfaatan sertifikat elektronik atau dalam proses tanda tangan digital pada institusi tersebut atau pada pemerintah daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu materi demo terkait implementasi tanda tangan digital yang bisa disampaikan ke pemerintah Kota Langsa. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran, dapat memberikan informasi, mudahnya melakukan tanda tangan digital dimanapun dan kapanpun, tentu khususnya bagi pimpinan yang mungkin waktunya sangat terbatas dan harus menandatangani dalam jumlah yang banyak, cukup satu kali klik, dokumen itu telah tertandatangani sekaligus dan sah secara hukum. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mas Sofo? Ya, silakan Pak. Mungkin dari kita ada yang mau menanyakan hal-hal yang menjadi ini. Mungkin kita persilakan beberapa peserta yang memang ini menanyakan kepada Pak Ali. Silakan Pak. Ini kebetulan masih ada Kepala BCRI juga, nanti beliau berkenan menjawab juga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak sekali tadi apa yang sudah dipaparkan kepada kami, dan ini merupakan era digitalisasi, dan sekarang ini memang perlu kita galakkan, dan alhamdulillah pada hari ini sudah dilalui dengan MOU antara Kominfo, Badan Sertifikasi Elektronik, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Terkait tentang tadi ada beberapa tanda tangan digitalisasi yang bisa ditandatangani ketika kita berada di luar daerah, ya kan? Oleh karenanya yang perlu kami tanyakan ke Bapak terkait tentang tanda tangan secara digitalisasi ketika kita melakukan perjalanan dinas nih Pak. Katakanlah kita selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang di sana memang dibutuhkan tanda tangan basah di dalam dokumen yang harus kita lakukan pengapprahan. Ketika kita melakukan dinas luar atau perjalanan itu kan dikatakan melakukan perjalanan dinas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita melakukan perjalanan dinas tetapi kita akan lakukan tanda tangan secara basah yang secara elektronik itu menurut sepengetahuan Sandi atau pemateri, bisa nggak itu menjadi bukti otentik, dan dalam hal pemeriksaan apakah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan sah penggunaannya.
Itu yang perlu kami tanyakan, Pak. Oleh karenanya mohon pencerahan kepada kami sehingga siapa tahu nanti di rumah sakit direkturnya pergi atau KPA-nya pergi, karena sekarang di rumah sakit dan sudah lama berbentuk blood, percepatan pelayanan kepada masyarakat harus dipercepat, mungkin butuh alat suntiknya dan infusnya dan lain-lain. Direktur selaku pengguna anggaran atau KPA pengguna kuasa anggaran pergi, tanda tangannya boleh dilakukan secara digital, tetapi menurut keabsahan secara pemeriksaan ini sepengetahuan Bapak bisa dilakukan apa tidak. Demikian yang bisa kami pertanyakan. Ada kurang punya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kepala BSRE, apakah berkenan untuk membantu menjawab? Pak Sofo. Baik Bapak, Pak Rinaldi tadi menginformasikan ke saya masih lanjut kegiatan rapat. Saya jawab terlebih dahulu yang pertanyaan dari RSUD Kota Langsa, yang pertanyaan Pak Direktur bisa melakukan tanda tangan digital dimanapun dan kapanpun walaupun beliau dinas, dan status pemeriksaannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, saya menjawab sesuai dengan pengalaman dan implementasi yang sudah dilakukan di beberapa pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan di BSSN sendiri. Dan ini juga sering ditanyakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat terkait pemeriksaan ini. Dan berkaitan dengan tanda tangan digital, alhamdulillah BPK sudah tahu Bapak Ibu. BPK mungkin yang bertugas memeriksa di pemerintah Kota Langsa ataupun inspektorat sudah tahu, harusnya sudah tahu Bapak Ibu, karena ini sudah tertuang di Undang-Undang ITE, diturunkannya lagi di PPPSTE yang mengatur tentang tanda tangan elektronik, itu sah secara hukum dan status hukumnya sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang ITE Bapak Ibu semua. Jadi tidak perlu khawatir ketika Pak Direktur melakukan tanda tangan digital pada dokumen yang akan ditandatangani Bapak Ibu. Nah, jadi keuntungan yang tadi kami sampaikan sendiri adalah tanda tangan digital bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, selagi yang bersangkutan berwenang untuk melakukan tanda tangan digital pada dokumen yang ditandatangani, Bapak Ibu. Kecuali misalkan dokumen Bapak Ibu sudah pensiun atau sudah tidak menjabat lagi, tentu tidak berwenang untuk melakukan tanda tangan digital. Selagi retensi masa jabatan Bapak Ibu memang berwenang melakukan tanda tangan pada dokumen tersebut, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan digital dimanapun dan kapanpun. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengharuskan untuk tanda tangan dilakukan di kantor, maksudnya aturan secara nasional berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kecuali mungkin ada aturan internal di pemerintah Kota Langsa yang mengharuskan tanda tangan harus di kantor atau di ruangan. Itu mungkin berbeda ceritanya. Tapi untuk saat ini kami berdiskusi dengan Andri, berdiskusi dengan di Menpar RB atau di pemerintah-pemerintah pusat yang lain, memang belum ada aturan yang mengharuskan tanda tangan dilakukan di kantor Bapak Ibu. Tapi kami sekali lagi kami kembalikan tata naskah dinas atau peraturan di internal pemerintah Kota Langsa itu sendiri seperti apa, biasanya itu menjadi acuan juga dalam proses tanda tangannya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak. Terima kasih. Mungkin ada dari yang lain, Pak Wadir? Kesempatan kepada Pak Suyetno. Ya, Pak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari RSUD dan kawan-kawan dari Badan Cyber Sandi Negara. Saya pikir ini hal yang menarik ya, dan mungkin
salah satu solusi terhadap percepatan pelayanan pada masyarakat, khususnya mungkin di bidang administrasi dan mungkin bagian dari upaya pemerintah Kota Langsa juga untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi dan kemudian sakitnya bagaimana hasil kemarin. Yang pertama yang disampaikan Pak Asisten 2 tadi, kalau menurut kami nanti perlu diatur regulasi internal terlebih dahulu tentang bagaimana kalau sedang dalam perjalanan dinas. Artinya bukan persoalan bisa melakukan penandatangan elektronik atau tidak, tentu bisa. Tapi yang menjadi persoalan, apakah dalam periode masa perjalanan dinas kita berwenang untuk menandatangani sebuah dokumen atau tidak. Ya, kalau persoalan di mana dan kapan tentu dengan tanda tangan elektronik di mana saja kita bisa. Hanya saja dalam ketentuan nanti perlu kita siapkan terlebih dahulu di internal kita pada masa-masa cuti, pada masa-masa perjalanan dinas, pada masa ini apakah pejabat tersebut berwenang mengeluarkan tanda tangan atau tidak. Yang menarik bagi kami adalah apakah kemudian tadi ada cerita long term verification. Ya, Mas Sofu ya. Betul, Bapak. Ya, seberapa lama long term verification itu dan kemudian apakah perlu dilakukan upgrade kembali pembaharuan data terhadap kami misalnya yang sudah mendaftar melakukan penandatanganan elektronik. Artinya ada masa berlakunya enggak ini? Sebuah tanda tangan elektronik itu dan kemudian berapa lama dia? Yang kedua, apakah ini perlu di-upgrade kembali? Kalau kemudian perlu di-upgrade kembali, itu kapan di-upgrade-nya? Dan yang ketiga kami pikir yang paling penting adalah bagaimana tata cara kemudian pemerintah Kota Langsa kalau berminat ingin bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ini untuk dapat memulai tahapan-tahapan. Ya, mungkin hari ini rumah sakit dengan Kominfo, tapi barangkali kita akan coba pelan-pelan bertahap secara keseluruhan agar yang tadi disampaikan bersifat terintegrasi ya, seluruh dinas, lembaga, dan pemerintah Kota Langsa itu sudah menggunakan tanda tangan secara elektronik. Kami mungkin perlu penjelasan Pak Sof. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih ada 3 pertanyaan. Saya menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika dalam perjalanan dinas, apakah bisa melakukan tanda tangan atau tidak? Yang tadi disampaikan, implementasi di BSSN sendiri ketika pejabat melakukan perjalanan dinas, beliau masih bisa melakukan tanda tangan digital, Bapak Ibu. Aturan secara nasional, kami belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi bahwa ada larangan dalam proses perjalanan dinas melakukan tanda tangan digital, Bapak Ibu. Itu belum ada larangan tersebut. Jadi pimpinan atau pejabat di BSSN sendiri ketika perjalanan dinas masih bisa melakukan tanda tangan digital. Kecuali tadi, memang ada aturan di internal, mungkin di pemerintah Kota Langsa yang melarang pejabat yang sedang melakukan perjalanan dinas melakukan tanda tangan digital. Memang pada prinsipnya secara teknis bisa, tapi secara regulasi tidak diizinkan atau tidak diperkenankan. Kami kembali lagi ke pemerintah Kota Langsa, aturan secara internalnya seperti apa, apakah itu diperkenankan atau tidak. Tapi dalam keadaan cuti, kalau di BSSN sendiri, pejabat yang ada di BSSN biasanya menurunkan ke PLT, Bapak Ibu, untuk melakukan tanda tangan. Karena biasanya pejabat yang melakukan cuti, beliau lepas dari pekerjaannya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait long term validation atau LTV. Mungkin sedikit koreksi tadi, long term verification atau long term validation itu sebatas mana itu berlaku. Long term validation itu akan berlaku sampai kapanpun, Bapak Ibu. Walaupun si BSSN atau BSSN dibubarkan, itu masih bisa. Ini saya tunjukkan saja untuk memudahkan Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan di sini ada
tahun 2018, Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan dinas ke Cina, waktu itu dengan Pak Rinaldi. Ini surat perintah dari Menteri Sekretariat Negara dengan satu lembar di tahun 2018, Oktober 2018. Tentu 3 tahun dokumen ini telah berjalan, Bapak Ibu. Ini statusnya masih valid, Bapak Ibu. Di sini terlihat, karena di sini masih terlihat sudah menggunakan signature is LTV enable. Jadi dokumen ini sudah menggunakan fitur long term validation. Jadi aplikasi akan mendeteksi bahwa dokumen ini valid sampai kapanpun, selagi dokumen ini belum ada modifikasinya, Bapak Ibu semua, karena sudah mendukung LTV enable atau long term validation. Jadi tidak ada batas minimalnya berapa lama dokumen ini akan valid. Ini akan valid seterusnya, Bapak Ibu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika pemerintah Kota Langsa akan bekerja sama dengan BSRE untuk implementasi ini, caranya seperti apa? Sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Silahkan bersurat saja perihal permohonan penerapan sertifikat elektronik. Kalau tidak salah sudah pernah dilakukan. Kemudian ini tindak lanjut berikutnya adalah sosialisasi. Ini sudah dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman apa itu tanda tangan elektronik, kemudian manfaat dari tanda tangan elektronik dan lain sebagainya sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua, dan bagaimana cara memverifikasinya Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Tentu ada trigger untuk menerapkan, karena ini sangat memudahkan atau sangat memanjakan pimpinan. Langkah selanjutnya silahkan mengajukan analisis kebutuhan, Bapak Ibu. Nanti kita akan melakukan analisis pemerintah Kota Langsa, aplikasi apa yang siap untuk diintegrasikan. Jadi kami sangat merekomendasikan metode terintegrasi, yaitu kita akan integrasikan modul tanda tangan digital yang ada di BSSN dengan aplikasi yang ada di pemerintah Kota Langsa, baik itu di OPD Diskominfo, di RSUD, maupun OPD-OPD yang lain. Silahkan ajukan aplikasi yang akan diintegrasikan. Catatannya adalah aplikasi tersebut dikembangkan di internal, dalam arti ada programmernya dan servernya ada di internal, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita akan tambahkan modul tanda tangan digital, mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nanti di analisis kebutuhan tersebut, kita akan identifikasi skala prioritas aplikasi yang akan diintegrasikan, itu aplikasi yang mana. Silahkan, jadi setelah ini, Dinas Kominfo mohon mendata aplikasi-aplikasi yang akan diintegrasikan, mungkin di pemerintah kota, di RSUD Kota Langsa ataupun di Dinas Kominfo atau di OPD yang lain, silahkan didata saja. Nanti skala prioritasnya silahkan yang menentukan adalah pemerintah Kota Langsa, satu aplikasi mana terlebih dahulu yang akan diintegrasikan. Kalau satu aplikasi sudah berjalan lancar, aplikasi kedua, aplikasi ketiga bisa dilakukan integrasi secara mandiri, Bapak Ibu. Ilmu atau pengetahuan bagaimana cara mengintegrasikan nanti akan kita deliver, akan kita berikan. Nanti pemerintah Kota Langsa bisa melakukan integrasi sendiri. Dengan catatan di akhir, di final, kita akan lakukan uji kesesuaian sistem. Itu yang sifatnya wajib. Ketika Bapak Ibu melakukan integrasi, ketika ilmu atau pengetahuan dalam proses integrasinya sudah dimiliki, silahkan kami berikan akses untuk melakukan integrasi secara mandiri. Nanti sebelum dilakukan launching atau sebelum digunakan, sampaikan kepada kami untuk kami uji terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika berjalan, aplikasinya terjadi masalah dan lain sebagainya. Itu tahapannya seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Halo, tes. Ada yang mau, mungkin dari peserta, ada yang mau menanyakan lagi untuk lebih jelasnya?
ada ini ya. Ya, mungkin Mas Sofo di pengadministrasian surat-surat sebelum ditandatangan itu kan ada kesalahan, misalnya ada apa? Jadi apakah ketika ditandatangani ditemukan lagi kesalahan di penulisan, apakah itu bisa dihapus kembali atau dibubuhkan lagi setelah diperbaiki itu? Baik Bapak, kebetulan sekali saya tampilkan tadi contoh yang saya izin share screen kembali Bapak Ibu. Nah, saat tahun 2018 saya dinas ke Cina, surat perintah dari Kementerian Sekretariat Negara itu salah Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, ini surat perintah yang awal Bapak Ibu, ini masih valid juga. Nah di sini Bapak Ibu, surat perintah yang pertama salah, tulisnya di Singapura Bapak Ibu. Lalu surat perintah yang sudah tersebar atau dokumen yang telah tersebar itu tidak bisa diubah jadi tidak valid Bapak Ibu. Ini akan valid sampai kapanpun. Lalu solusinya seperti apa? Kementerian Sekretariat Negara menerbitkan dokumen yang baru yang menyatakan dokumen sebelumnya terjadi revisi atau terjadi perubahan data atau terjadi kesalahan Bapak Ibu. Nah di sini SP surat perintah perubahannya yang menyatakan bahwa surat perintah sebelumnya terjadi perubahan yang sebelumnya dilakukan di Singapura direvisi ke Republik Rakyat Tiongkok. Nah, ini salah satu solusi yang bisa digunakan di pemerintah Kota Langsa ketika dokumennya telah tersebar, Bapak Ibu. Tapi ketika dokumennya belum tersebar, di delete saja, dihapus saja, kemudian dibuat yang baru. Ini case ketika dokumennya telah tersebar. Tidak mungkin kita akan tarik dokumen tersebut karena dokumen elektronik itu sangat mudah sekali menyebar, bisa dikirim via email, bisa dikirim via WhatsApp, di broadcast, dan lain sebagainya. Maka pemerintah Sekretariat Negara atau pemerintah Kota Langsa nanti bisa menerbitkan dokumen yang baru yang merevisi dokumen sebelumnya atau mengkoreksi dokumen sebelumnya. Jadi ketika ada dispute di masyarakat bisa menunjukkan dokumen yang terbaru. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Dari pihak RSUD, kayaknya tim untuk programmer sama ininya mungkin sudah siap untuk melanjutkan alur layanan sertifikasi elektronik ini. Mungkin untuk proses ke depannya, Pak Sofo. Baik. Nah, yang perlu kami siapkan, maksudnya RSUD siapkan sebagai dasar konsultasi awal sampai ke permohonan sertifikat elektronik, itu apa saja yang harus mereka siapkan sebagai bahan pertimbangan BSRI? Jadi setelah ini yang perlu dilakukan adalah bersurat saja Pak perihal analisis kebutuhan. Nanti di kegiatan tersebut kita akan identifikasi aplikasi yang diajukan, apakah aplikasi tersebut membutuhkan requirement tambahan atau bisa langsung ke tahap integrasi. Nanti kita akan tentukan di tahap analisis kebutuhan Bapak Ibu. Jadi setelah ini silahkan bersurat atau berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk diagendakan kegiatan analisis kebutuhan penerapan sertifikat elektronik, begitu Pak. Tadi Pak Asisten juga udah membicarakan proses reintegrasi istilahnya dari aplikasi untuk diterapkan di semua dinas. Prosesnya mungkin sambil berjalan aja nanti antara kami dari sini bisa komunikasi sedikit. Mohon izin Mas, satu lagi ini. Silakan, Alhamdulillah untuk di Kota Langsa sudah terbentuk
tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sebagaimana dengan amanat Kepres Putusan Presiden nomor 3 tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah. Dan alhamdulillah di Pemerintah Kota Langsa sudah terbentuk terkait tentang itu. Kalaulah dasar rujukannya Kepres, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi terkait tentang reintegrasi aplikasi-aplikasi OPD-OPD yang akan kita gabungkan melalui Kominfo, apakah ini juga harus melalui sertifikasi ke Badan Sertifikasi Elektronik BSRE ini, Mas? Nah, karena kita merujuk kepada aturan yang tinggi tadi, yaitu oleh keputusan Presiden. Dan alhamdulillah Pemko Langsa sudah menyauti terkait tentang Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Daerah tadi. Nah, ini aja yang kami tanyakan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, benar sekali Pak. Oleh karena itu, Balai Sertifikasi Elektronik memiliki kewajiban untuk membantu dalam proses implementasi sertifikat elektronik di seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke pemerintah pusat, Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung proses digitalisasi tersebut, pemerintah Kota Langsa dalam integrasi tanda tangan elektronik pada aplikasi yang dimaksud. Nah, untuk melakukan integrasi tersebut melalui tahap analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan itu kami membantu melakukan analisis terhadap aplikasinya, apakah aplikasi tersebut memiliki celah kerawanan kurang lebih seperti itu, atau memiliki requirement yang perlu dilengkapi, atau istilahnya aplikasi tersebut perlu disempurnakan atau sudah bisa langsung diintegrasikan, Bapak Ibu. Nah, itu kami membantu melakukan analisis terhadap aplikasi tersebut. Kalau memang aplikasinya sudah siap dan bisa langsung diintegrasikan, nanti akan diagendakan proses integrasinya, sehingga aplikasi tersebut langsung outputnya tertangani secara digital. Namun ketika saat analisis kebutuhan, aplikasi tersebut membutuhkan penyempurnaan yang lainnya, nanti silahkan disempurnakan terlebih dahulu oleh tim di pemerintah Kota Langsa untuk menyempurnakan aplikasinya sebelum dilakukan integrasi. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Dari salah satu dasar yang tadi disampaikan oleh Bapak, kami cukup PKS aja dengan BSSN, dengan BSRE, itu bisa menjadi dasar untuk implementasi sertifikat elektronik ini. Jadi tidak perlu MOU, cukup PKS saja sebagai dasar implementasinya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Ada satu lagi yang dari Infocom. Terima kasih Pak. Kami dari Infocom ingin menanyakan, tadi ada dinyatakan bahwa setiap OPD ataupun dinas yang mempunyai aplikasi akan diintegrasikan dengan aplikasi yang ada di BSN. Bagaimana kalau misalnya di daerah kami masih banyak OPD-OPD yang belum punya aplikasi yang dapat mendukung aplikasi ini? Apakah kami bisa dapat berbagi pakai dari BSN yang punya aplikasinya? Ataukah kami bisa meminjam ataupun istilahnya mengcopy lah aplikasi yang ada di BSN untuk dipakai di daerah? Karena untuk Kota Langsa sendiri, kalau di rumah sakit kami terus terang mereka punya tim IT yang mengembangkan. Kalau untuk dinas-dinas yang lain, kenapa ini hanya Kominfo yang ikut? Karena yang baru siap untuk melaksanakan ini hanya Kominfo yang mempunyai aplikasi yang bisa diintegrasikan. Ya, kalau yang lainnya kami masih belum, kami lihat dinas-dinas belum ataupun OPD belum memiliki aplikasi. Nah, di sini kami ingin apakah di BSN ada aplikasi standar yang bisa kami copy dan kami gunakan di Kota Langsa. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh kami, bahwa ada aplikasi standalone, aplikasi Panther Mobile maupun aplikasi Panther Desktop yang bisa digunakan oleh pemerintah Kota Langsa dalam proses melakukan tanda tangan digital, Bapak Ibu. Mungkin Bapak tadi belum menyimak
secara keseluruhan. Jadi aplikasi tadi sudah didemokan. Jadi aplikasi itu bisa di-download secara gratis di Google Play Store ataupun diunduh secara gratis. Nanti linknya akan kami berikan untuk yang versi desktopnya, ada di versi Windows maupun versi Windows maupun versi Mac OS, itu ada semua. Silahkan bisa digunakan Bapak Ibu, itu secara gratis, aplikasi dari BSSN itu yang sifatnya standalone yang tadi disampaikan. Selain itu, pemerintah pusat sekarang sedang mengembangkan aplikasi umum Bapak Ibu, seperti aplikasi Sri Kandi atau aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi. Itu sudah mendukung fitur tanda tangan digital juga, bisa digunakan ketika aplikasi tersebut sudah di-launching. Ada aplikasi lapor, ada aplikasi si cantik, nanti ke depannya si cantik cloud itu juga akan mendukung tanda tangan digital yang terintegrasi dengan tanda tangan digital di BSSN. Ini sedang dikembangkan juga, ada sistem SIASN, aplikasi umum, sistem informasi aparatur sipil negara, yang semua ASN akan diterbitkan sertifikat elektroniknya. Ini juga bisa digunakan, jadi aplikasi-aplikasi umum yang lainnya juga bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Mungkin nggak ada lagi yang ini ya, berarti kita akhiri bersama. Kami dari Kota Langsa mengucapkan terima kasih banyak kepada BSRI dan BSSN untuk dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Untuk kedepannya mungkin kita lebih komunikasi secara intern aja, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Dari kami mungkin ini saja, bisa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad, Bapak Ibu semua. Kami izin undur diri, Bapak. Assalamualaikum.